Alhamdulillah Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini tidak terasa kita telah berada di hari yang keempat di bulan suci Ramadan. Harapan besar kita bersama, mudah-mudahan seluruh rangkaian amalia Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal yang menjadi persoalan adalah sesudah 4 hari kita jalani ibadah Ramadan itu, apa yang sudah berubah secara signifikan dalam kehidupan kita? Saya khawatir kita terkena dengan sebuah hadis yang memperingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atshi. Banyak orang berpuasa itu tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali capek, lapar, haus. Itu saja yang dia dapatkan. Karena apa? Terjebak dengan rutinitas ritual seremonial yang tidak membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, momentum Ramadan ini mau kita apakan? Barangkali ini Ramadan terakhir untuk kita. Kita tidak tahu. La haula wala quwata illa billah. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Untuk itu, mari kita lakukan akselerasi ketaatan. Karena mati itu tidak nomor urut, nomor cabut. Kita berkejaran dengan kematian. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan. Oleh karena itu, momentum Ramadan kali ini kita apakan? Saya mengajak para jamaah, mari kita lakukan yang namanya Syahrut Tarbiyah, bulan perbaikan, bulan pendidikan, bulan perubahan. Apa yang harus kita tarbiyah dalam kehidupan singkat ini? 1, tarbiyah fikriyah, melatih kecerdasan intelektual. Hambatan kemajuan utama umat Islam adalah SDM. Kita lemah di SDM. Oleh karena itu, mari kita lakukan tarbiyah fikriyah. Allah mengisyaratkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna habir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka bulan Ramadan ini mari kita sempatkan untuk mengkaji keilmuan apa saja yang barangkali disiapkan oleh takmir masjid. Ada kajian ekonomi, ada kajian fikih, ada kajian hadis. Karena motivasinya cukup luar biasa. Kata Nabi, man hadara majalisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa orang yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatatnya pada setiap langkah kakinya sebagai ibadah 1 tahun, dan ia, kata Allah, bersamaku nanti di hari kiamat di bawah naungan arasy Allah. Luar biasa. Oleh karena itu, mari kita motivasi anak-anak kita yang barangkali tidak libur, mungkin ada kegiatan-kegiatan Ramadan, diberi motivasi bahwa perlu melatih yang namanya fikriyah, kecerdasan intelektual. Yang kedua, tarbiyah qalbiyah. Apa fungsi tarbiyah qalbiyah ini? Melatih kecerdasan emosional. Karena kita berpuasa tidak sekedar menahan haus dan lapar, tapi bagaimana bisa mengendalikan diri,
Afara'aita man ittahaza ilahahu hawahu wa dallallahu alal ilmi wa hatama ala sam'ihi wa qalbihi wa jala ala basarih gisyawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapa yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka mari kita kendalikan hawa nafsu. Momen puasa ini adalah melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Bukan tidak boleh makan ketika sesudah azan berkumandang, tapi tetap pengendalian dirinya tetap berlaku sampai dengan sholat tarawih. Sebab yang sering kali serakah ini adalah mata. Begitu jam 17 kita lirik meja. Lalu sudah direncanakan. Nanti buka pertama saya makan ini, minum ini. Begitu masuk teh 1 gelas dan kurma 2 biji atau 3 biji, hilang semua keinginan itu. Maka mari kita mengendalikan diri. Jangan karena hanya kepentingan dunia, lalu agama kita jual. Nafsu tidak kita kendalikan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Mari kita lakukan tarbiyah qalbiyah. Nabi mengisyaratkan dalam sebuah hadis, "Iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab." Apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan berteriak-teriak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah. Mari kita kendalikan emosional kita. Kalaupun kita bekerja membawahi anak buah, kendalikan emosi. Bahkan di saat ada orang mengganggu, karena kita sedang puasa, kita boleh mengatakan, aku puasa, agar kita bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, tarbiyah ukhuwah, melatih kecerdasan sosial. Karena hidup ini tidak saja hablum minallah, tapi hablum minan nas. Ini penting kita perhatikan. Al-Quran mengisyaratkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Hati-hati dengan syirik kecil. Kita datang tarawih kali kelas itu karena imamnya enak, sholatnya cepat, atau bagaimana? Atau karena dingin. Hati-hati. Soal suasananya dingin, imamnya enak itu soal lain. Tapi kita sudah kadang berjanji di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terkadang kita itu ikut tarawih karena ikut teman. Tarawih di mana? Aku di sana. Ya sudah, ikut kamu sajalah. Bukan karena Allah. Jadi kenapa gandeng amanu wa amilus solihah? Banyak orang beriman minim amal solehnya. Banyak orang beramal soleh bukan karena iman. Hati-hati. Jangan melakukan kesyirikan. Setelah itu selesai kita tunaikan. Yang kedua, menyangkut hubungan sosial. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini penting. Tapi dengan aturan pemerintah dilarang mudik, terkendala kembali. Bagaimana kita akan kembali ke orang tua dan ke kampung? Ya disiasati sajalah. Dan memang aturan ini mau dibilang tidak adil juga tidak adil. Kenapa? Karena mudik dilarang, wisata tetap dibuka. Kalau memang adil ya sudah, wisata ditutup, ya orang ya tidak boleh mudik, selesai. Jadi ini penting. Mudik itu bukan sekedar pulang membawa prestasi, bawa uang, mobil baru, bukan itu. Tapi bagaimana kita menemui orang tua, ibu kandung, ayah kandung yang telah tua renta. Orang tua tidak butuh apa-apa, tidak butuh materi yang banyak. Hanya dia gembira kalau anaknya datang bersama dia. Sehingga Nabi mengingatkan, "Wa man barra liwalidayhi fi Ramadan, nadarallahu birahmah wa nakafilu fil jannah." Barang siapa orang yang berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh rahmat, dan kata Allah, aku menjaminnya di dalam sorga. Amin. Luar biasa orang tua. Nah, barangkali kita tidak pulang karena aturan yang membuat kita tidak boleh mudik. Disiasati,
Hari-hari ini bisa ditelepon orang tua, digembirakan. Ibu, bapak, mohon maaf karena aturan mudik dilarang sejak tanggal 6 sampai 17 Mei, maka saya tidak pulang lagi berlebaran di kampung. Tapi bapak, ibu tidak usah khawatir, sudah saya transfer. Nah, kalimat itu yang menentukan. Kalimat itu yang menentukan, menggembirakan orang tua. Jangan sampai orang tua sedih di bulan Ramadan. Yang berikutnya, wabizil kurba, menjalin ukhuwah dengan kerabat. Kerabat ini bisa suami istri, handai tolan, anak buah, saudara ipar, misanan. Terkadang dalam realitas kehidupan ini sering kita lihat, orang baik kepada orang lain tapi tidak baik kepada kerabatnya. Ini perlu kita evaluasi. Dengan orang lain baik, lebih baik, yang juga kerabat juga harus lebih baik. Jangan sampai kita terkadang mengabaikan persoalan-persoalan kecil seperti ini. Wal yatama wal masakini, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wajarizil kurba, tetangga dekat. Wajarizil junub. Soal bertetangga sangat streng sekali. Nabi mengisyaratkan pada kita semua. La yadkhulul jannah qati'ur rahim wa jarussu. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan dan jahat sama tetangga. Oleh karena itu, mari kita perhatikan kerabat, saudara, anak, istri, keluarga. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini menjadi tarbiyah, ukhuwah, terjalin kecerdasan sosial. Yang terakhir adalah tarbiyah ruhiyah, melatih kecerdasan spiritual. Untuk itu, mari kita lakukan upaya pemaksimalan amal ibadah. Semakin hari semakin berjalan hari ini, maka mari kita lakukan target-target yang bisa kita gapai. Jangan tidak ada target di bulan Ramadan itu. Misalnya target kecil, saya akan menambah hafalan juz ammah, misalnya seperti itu. Saya akan mengeluarkan takjil selama sebulan 4 kali. Kalau sekali mengeluarkan butuh dana 150, maka 4 kali butuh dana 600. Ini perencanaan. Kalau kita tidak siapkan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang baik ini. Senyampang Ramadan datang, mari kita lakukan tarbiyah dalam kehidupan ini, sehingga sesudah Ramadan benar-benar terjadi yang diharapkan dalam hadis. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa karena iman dan dia jaga puasanya dengan baik, dosanya akan diampuni oleh Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'damun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala marid duhuri wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, wa hafidu ala ta'ati, wa huduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah, wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, wa batagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla ala nabi qadiman faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma izzal islam wal muslimin wahzul kafarata a'da'ad din. Allahumma aslih ra'iya war ra'iyat
waj'al baldatana hazihi wa saira buldani muslimina rakhiyatan mahmiyatan min kulli fitnah wa maradin wa baliyatin waj'alna min su'ada'id darain wa afiyatin wassalama ya zal jalali wal izza war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kullan ibadatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wadahinnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.